Tadi ya, tapi begini, saya mau diskusi soal nomenklatur dulu, baru nanti peraturan. Awalnya ketika saya dengar ada sebuah universitas yang dipimpin oleh gubernur, yang timbul di imajinasi saya waktu itu adalah kalau rektornya gubernur, dekannya apa? Bupati gitu ya. Dari hari itu saya manggil dekan saya itu Pak Bupati gitu. Gara-gara ada tradisi intelektual baru yang bernama Gubernur Universitas Republik Indonesia. Jadi dari awal nomenklatur saja memang patut dipertanyakan. Tapi saya bisa paham kalau melihat kerja-kerja Lemhanas, ya. Itu kan tempat pendidikan juga ya untuk pejabat-pejabat. Cuman saya kepikir sudah ada Lemhanas buat yang baru lagi untuk apa begitu ya. Dan pendekatannya pendidikan pejabat. Nah, ini jadi kayak proyek bagi-bagi ruang saja untuk mengeksploitasi dana anggaran negara. Apalagi proyeknya akan berlangsung 10 universitas. Kalau dilihat aturan main, peraturan, nggak bisa begitu cara berpikirnya, Bang Ngabalin. Buat dulu, nanti buat peraturan, itu cara berpikir sesat itu. Itu sama saja nyuruh orang sarjana hukum dulu, nanti sekolahnya. Tak mungkin. Wah, jadi sarjana dulu abang, dilantik, diwisuda, baru disuruh sekolah. Cara berpikir logika terbalik begitu memporak-porandakan penyelenggaraan negara. Tata kelola negara ini bukan tata kelola rumah Pak Prabowo di Hambalang. Tata kelola negara ini ada aturannya. Setiap tindakan, perbuatan pejabat badan tata usaha negara ada pakemnya. Kalau dari awal administrasinya salah, itu salah seluruh prosesnya, Bang. Harus dianggap batal. Tidak selamanya begitu. Tidak selamanya. Enggak, ini undang-undang dalam urusan tata negara dan kebijakan politik negara enggak begitu. Dengar dulu, Bang. Artinya, coba sebut. Begini, Kang. Gimana peraturannya? Bukan. Perbandingan antara orang sarjana dulu baru ikut sekolah itu terlalu jauh panggang dari api. Abang suruh orang berlayar dulu baru berkapal. Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kita tidak punya aturan dalam pembebasan sandera. Saya datang ke Filipina, baru dari belakang kita buat aturannya kerjasama dengan negara. Bang. Artinya apa? Begini, tunggu. Salah Bang Ngabalin menyamakan misi diplomatik dengan sama penyelenggaraan negara di dalam negeri, nggak sama lah. Sama seperti Uda Ferry menjelaskan tentang orang sarjana hukum dulu baru sekolah, itu nggak boleh begitu. Enggak. Menurut saya memang cara berpikir abang terbalik-balik saya lihat. Tapi kalau hari ini dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia, kemudian regulasinya. Nantilah abang balas, gitu. Saya pikir abang sudah terlampau sesat menyesatkan di poin itu ya. Saya mau mengatakan begini, tanpa peraturan jelas secara hukum administrasi negara, due process of law, di dalam Undang-Undang 30, bang harus tertib administrasi. Buat dulu peraturannya, jelaskan prosesnya, disebutkan penamaan yang pasti gitu ya. Kalau berbeda harus ada argumentasinya. Sebuah undang-undang punya konsekuensi, Bang. Mau membangun institusi lagi. Begitu buat undang-undangnya harus ada naskah akademiknya. Ini kalau namanya gubernur, Bang, konsekuensinya Abang tahu nggak secara hukum? Kalau dia gubernur dan ada membawai lembaga-lembaga lain, dia harus buat aturan supaya bawahannya tertib kan. Nah, di Undang-Undang 12, Bang, untuk sebuah lembaga dibuat mampu memiliki kewenangan membuat peraturan, dia harus dibentuk satu berdasarkan undang-undang, barangnya tidak ada nih undang-undangnya. Berbasis kewenangan, ini kewenangan pijakan kementerian karena kewenangan urusan aturan tertentu. Jadi langkah presiden, ya pokoknya eksekusi, pokoknya lantik, menurut saya itu tidak benar. Tidak elok bagi publik bahwa segala urusan bernegara berdasarkan wangsit, MBG misalnya. Kan ini pernyataan menteri gitu ya. Nah, tunggu Bang, sabar, giliran saya dengar. Mengenai itu saya ada pengalaman 8 tahun di KSP, jadi saya mengerti yang cerita. Nanti saya jelaskan. Tetap saja seorang presiden itu harus kemudian tertib administrasi. Dia contoh ditinggikan sebagai administrasi tertinggi. Kalau dia kemudian membuat segala kebijakan tanpa landasan pijakan hukum, katanya negara hukum. Negara hukum itu bukan negara orang hukum, Bang. Negara yang dijalankan atas dasar hukum. Semua orang harus taat hukum, sadar hak-hak hukumnya. Tadi
ketika abang mengatakan ya udah jalan saja dulu nanti kita ikuti, nggak bisa begitu. Oke. Dari awal harus diperbaiki. Oke. Karena kalau nanti ya kalau kita lihat ya, ini kan pakai keputusan presiden nih, aroma-aroma besiking kebijakan. Perpres. Kepres. Pengangkatannya Ya kan Kepres. keputusan presiden. Badannya Perpres. Perpres. Hati-hati di situ. Ya, oke. Udah ahli hukum loh, Oke. tapi dalam posisi Saya ini saya pelantikannya dijelaskan. keputusan presiden ya. Basisnya peraturan presiden. Di titik tertentu harus diakui bahwa konsep peraturan itu hak presiden, wewenang presiden. Tapi untuk membuat suatu kebijakan basisnya kan banyak, Bang. Misalnya, Bang, perencanaan. Tadi sudah disinggung oleh beliau. Bappenas harusnya disiapkan nih dengan matang. Anggaran dari ini kan diukur harus tahun ini atau tidak. Sekarang saya tanya, anggarannya dari mana, Bang? Masuk nggak APBN 2026, Bang? Nanti bicara dulu. Bicara tadi dulu. Supaya saya jawab, kita tidak- kalau kemudian tidak ada... Kalau badan yang dibentuk oleh presiden lewat Perpres, maka anggaran itu dikelola dengan anggaran presiden. Makanya saya jelaskan, Bang. Iya dong. Bang. Jadi di situ udah tidak mengerti teknisnya di Pak pemerintah. Ngabalin, Itu loh. makanya saya jelaskan di undang-undang pembentukan perundang-undangan. Kalau mau bertindak itu satu ada perintah undang-undang buat badan, dengar. Kedua atas dasar kewenangan. Di urusan kewenangan, karena ini urusan pendidikan, letaknya adalah di Kementerian Pendidikan. Dengar dulu. Jadi kalau Pak Presiden mau pun polanya bisa diatur sedemikian rupa. Tapi kan problematikanya bukan sekedar anggaran presiden. Baik, sebentar Bang. Bang Ngabalin dulu. Karena itu saya bilang, Pak, kalau badan pengelola kemudian untuk ada di bawahnya LAN, kemudian apa lagi? 3 itu. Debat memanas. Ferry Amsari dan Ali Mukhtar Ngabalin terlibat adu argumen sengit soal legalitas Universitas Republik Indonesia, URI. Ferry mempertanyakan dasar hukum pembentukan URI dan menilai prosedurnya belum tertata. Sementara Ngabalin membela langkah presiden sebagai bagian dari visi besar pembangunan SDM nasional. Saling potong pembicaraan hingga adu logika mewarnai perdebatan yang menjadi salah satu momen paling panas dalam diskusi ini. Siapa yang argumennya paling kuat? Simak hingga akhir dan nilai sendiri berdasarkan fakta yang disampaikan masing-masing narasumber. Iya, berarti bisa diproses. Oh iya, bagaimana? silakan proseskan, itu alasan pemerintah kan. Berarti kalau otak pemerintah itu kalau diprotes orang silakan hadapkan dengan hukum. Padahal cara bekerja pemerintah nggak begitu. Ini yang melanggar hukum, undang-undang administrasi, prosesnya harus prosedural yang jelas gitu. Mas Fad, jadi gini, melanggar hukum itu bukan Mas Fad yang harus menentukan. Ya memang Itu tidak harus bawa tuh ke Betul. Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung uji materi. Pertama. Kedua, kalau kita lihat SMA unggulan, sejak kapan Kementerian Pendidikan Tinggi punya kewenangan untuk mengelola SMA? Itu yang namanya Kemendiknas. Itu gimana ceritanya? Itu nggak melanggar tuh, dibawa ke sini nih. Berikutnya, 10 perguruan tinggi akan ada di bawah Universitas Republik Indonesia. Katakanlah seperti kayak London University yang saya contohkan, Cambridge University, katakanlah seperti itu. Ini 10 universitas, ini dasarnya apa? Ya, lalu kemudian nanti, oh ya nanti kami kirim profesor dari luar negeri. Emangnya profesor dari luar negeri terus kalau misalnya di Indonesia ini dengan gaji seperti kami ini mereka akan betah? Tapi jangan kemudian dibilang kalau Londo kasih remunerasi yang lebih bagus. Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu. Saya ingin didudukkan sama dengan mereka. Ya. Ini semua para dosen-dosen ini kita mau seperti itu. Masa kemudian kita harus memfasilitasi, oh ya kalau Anda dari luar negeri, Anda bagus. Nggak ada kayak begitu. Ini sekarang adalah kebangkitan dari negara-negara South. Dari Afrika, dari Asia. Jangan kemudian kerangka berpikir kita selalu mengatakan dari luar negeri itu bagus. Memang Yang ketiga, sekarang kalau misalnya ada LAN untuk menjadi pejabat, lalu Lemhanas kemana? Apa orang harus masuk LAN dulu? Lemhanas dulu, baru masuk yang LAN, yang di bawah URI. Cara berpikir kita itu kan harusnya sistematis. Kalau misalnya tidak, Anda
sebagai orang di pemerintahan tidak memberikan hal-hal yang baik kepada Bapak Presiden, sama saja Anda menyerumuskan Bapak Presiden. Oke, tahan dulu. Saya ke Mas Pak. Ya, saya tidak ada yang berbeda pendapat saya dengan Prof. Hik. Saya setuju bahwa pendidikan di Indonesia juga harus mencapai level tertentu sehingga kita bisa membanggakan nanti tidak ada bedanya dengan kualitas pendidikan di luar negeri. Pendidik kita juga harus setara dengan para pendidik di luar negeri dan tidak ada pikiran sampai ke sana untuk membedakan. Nah, bahwa ada kerjasama misalnya yang dilakukan dengan universitas-universitas luar negeri, ini satu kelaziman untuk melakukan transfer of knowledge gitu ya, karena memang dari segi fakta kemajuan STEM yang ada di luar negeri, misalnya tadi diceritakan Mas Media bahwa misalnya universitas yang tergabung di Russell Group punya keunggulan di bidang STEM, dan kalau kita mau belajar tentang STEM dan medicine itu bisa ke sana. Saya kira kerjasama ini lazim dikerjakan juga di perguruan tinggi dan universitas-universitas yang ada. Saya boleh bertanya di poin itu, Mas, sebelum dijawab. Kenapa tidak kepikiran kerjasama dengan universitas yang ada soal kesehatan itu? Ya bisa juga dilakukan. Ini kan yang saya lihat kita itu kan itu surat kalau dibaca dengan baik. Iya kan kita Jadi tidak. kalau mendengar penjelasan dari Russell Group, nggak begitu Mas, nggak begitu. Jadi akan dibangun 10 kampus dalam 2 tahun sampai 2027. Literally 10 kampus fisik. Iya. Dan kemudian Dan dalam bidang STEM dan medicine. bidang STEM. Jadi ini pendidikan kebangsaan atau STEM medicine? Ya karena itu bagian Ayo, dari sekarang pendidikan talenta kebangsaan nasional. atau STEM medicine? Bukan, kalau dengar begini. Itu sudah kacau. Coba, Sebentar, Pak. tidak kacau sebentar Bang. Ini saya luruskan dulu ya. Kan kita mau menciptakan pemimpin masa depan, talenta yang dibutuhkan untuk masa depan dalam rangka mengisi, katakanlah kalau kita bicara paradigmanya adalah Indonesia Emas 2045, yang kurang saat ini adalah kecakapan dan juga Mas, itu data dari mana? talenta. Saya boleh sampaikan data ya soal talenta pendidikan kebangsaan, itu menurut saya hanya normatif saja. Sekarang Ya, Mas, enggak, memang kita universitas butuh di Indonesia itu sudah banyak. Rasio universitas kita sangat padat. Ya, saya Mas Satu Fadli, banding kalau 6.000. STEM itu harusnya mereka bekerja di lab, membuat inovasi, Ya. bukan memimpin. Sayang kalau mereka itu belajar fisika, nuklir, ini dan lain sebagainya, tiba-tiba mereka disuruh menjadi pemimpin. Ya. Sayang kalau menurut saya. Di luar negeri, mereka-mereka yang STEM itu, mereka bekerja di laboratorium. Sekarang pertanyaan saya, di universitas-universitas yang ada, saya itu pernah memimpin Universitas Jenderal Ahmad Yani. Itu yang namanya laboratorium kita. Itu yang namanya mesin-mesinnya itu tahun berapa itu? Udah tua semua. Ya, kita- Sekarang kalau bukan pemerintah itu yang mau dibangun. bantu di situ. Kita kan sudah sampai pada cara berpikir bahwa apa yang dipelajari itu nanti nggak, misalnya apakah berarti belajar matematika itu harus menjadi matematikawan? Ini kan proses berpikir, ini training berpikir, training sistem thinking. Tapi saya training nggak kalau misalnya menciptakan mereka yang udah jago kecakapan. matematika tidak dimanfaatkan untuk misalnya membuat inovasi. Malah mereka main politik dan lain sebagainya, buang uang dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Makanya Itu dia, bagaimana karena Indonesia ini kita itu tidak maju. Itu cara- Karena mereka yang katakanlah punya harusnya pendidikan keinsinyuran dan lain Gini, sebagainya, dokter, saya- malah masuk ke politik nanti. Saya tidak ada perbedaan apapun. Saya tidak ada perbedaan apapun dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hik, dengan Pak Ferry, dengan Mas Media. Sebenarnya ada perbedaannya Mas, karena sekarang itu sudah ada LAN dan Lemhanas. Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Media. Itulah yang saya bilang sama. Dan kalau misalkan Sebentar Bang. Panas. Guru Besar Hukum Hikmahanto Juwana melontarkan kritik tajam terhadap konsep Universitas Republik Indonesia, URI. Ia mempertanyakan arah kebijakan pemerintah, mulai dari fokus pendidikan STEM, pemanfaatan anggaran, hingga urgensi membangun kampus baru di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi perguruan tinggi saat ini. Kritik keras ini langsung memicu respons dari pihak pemerintah dan membuat perdebatan semakin sengit. Benarkah konsep URI sudah tepat atau justru masih menyisakan banyak tanda tanya? Simak argumen lengkap dari kedua belah pihak dan nilai sendiri berdasarkan fakta yang dipaparkan. Alim sama Silakan, Alim Bang. Mukhtar ini beda-beda tipis. Jadi gue langsung kaget juga. Silakan Bang. Siap. Jadi sebenarnya Limuddin. dari tadi kan kita nggak fokus pada tema yang kita pengen bahas ya. Tema kita ini kan soal anggaran atau investasi masa depan. Terus dari awal juga memang kita udah berbeda
jalan berpikirnya karena memang udah abang semua prof juga berpikirnya bahwa ini sama dengan kampus, kami juga berpikirnya kan berbeda. Saya juga bukan bagian dari pemerintah gitu kan, tapi memang yang kita pelajari adalah ada beberapa hal yang memang cukup simpang siur juga informasinya gitu, karena kami juga nggak tahu sejauh mana sebenarnya terkait URI ini sudah disiapkan. Tapi memang yang saya pelajari adalah fokus utamanya bagaimana kemudian nanti badan ini didirikan untuk kemudian mengelola menjadi satu ekosistem yang nantinya fokus utamanya agar ada pendidikan yang itu bisa terintegrasi dari awal sampai akhir, agar ke depan pemimpin-pemimpin kita ini atau misalnya pejabat-pejabat negara ya kan itu punya integritas dalam mereka memimpin. Kayak tadi misalnya disebutin udah ikut retreat tapi ternyata ada 10 bupati wali kota yang tetap, itu kan masalahnya bukan di masalah retreatnya, tapi masalahnya adalah masalah di personalitinya. Makanya disiapkan satu lembaga, satu badan yang kemudian nanti fokus untuk mengembangkan itu. Nah, yang pengen kita garis bawahi kembali ke tema adalah, kan masalahnya pertanyaannya ini fokusnya ke investasi masa depan atau pemborosan anggaran. Kalau kita bicara pemborosan anggaran, maka anggaran mana yang sedang diboroskan? Karena sejauh ini misalnya yang dikhawatirkan oleh Selyos adalah nanti akan membangun 10 kampus, akan menghabiskan anggaran. Tapi kan itu tidak di tahun ini, artinya nggak ada yang dilanggar gitu loh. Nah, kalaupun misalnya itu menjadi sebuah isu, tentu menarik untuk dijadikan sebagai masukan kepada Mas Fad sebagai perwakilan dari pemerintah di sini gitu kan. Tapi kita jangan terlalu jauh dulu berpikir bahwa oh ini dalam misalnya 2 tahun nanti akan menghabiskan anggaran sekian. Anggarannya aja belum dibahas. Gimana cara kita bisa berpikir kalau itu kemudian menghabiskan anggaran? Karena itu saya berpikirnya adalah gimana caranya kita fokus pada cita-cita besarnya agar investasi SDM negara kita itu benar-benar baik. Termasuk juga nanti misalnya teman-teman sudah bikin kabinet bayangin misalnya kan membayangkan bayangan bukan bayangin ya kan, ngebayangin dulu kabinetnya, dan harapannya jangan cuma dibayangin kabinetnya, tapi ke depan juga fokus juga masuk ke medan tempur, masuk ikut partai politik, terus kemudian ikut tarung di pileg, pemilu dan sebagainya, dibuktikan di situ sehingga nanti masuk ke kabinet beneran gitu loh. Gimana mau masuk ke pileg kalau misalnya kita nggak masuk dalam URI ini? Nanti kita nggak boleh katanya. Oh enggak begitu. Tapi katanya penyiapan dari SDM. Iya. Nah, saya bisa nggak dimasukin Mbak Tira, saya bisa merespon pernyataan Fad tadi. Ada banyak hal yang penting yang perlu dicatat dan itu diterima oleh Fad. Tapi saya melihat ya ini nggak tertib saja. Misalnya di Undang-Undang Perguruan Tinggi Fad, jelas tuh apa yang dinamakan dengan perguruan tinggi adalah universitas, institut, akademi, sekolah tinggi, politeknik. Begitu dia menyebut perguruan tinggi adalah universitas dan kemudian pemerintah menempatkan nama lembaga ini universitas, dia bertentangan dengan apa yang diceritakan di Undang-Undang Perguruan Tinggi, Fad. Itu sebabnya ketika melakukan sesuatu, pemerintah itu harus berdasarkan perencanaan. Tidak bisa sekali lagi tiba-tiba langsung dieksekusi. Saya berpikir dengan mengatakan bahwa memang masih ada simpang siur. Kok simpang siur dibela begitu ya? Dalam bernegara tidak boleh ada yang simpang siur. Maksudnya apa nih Bang? Ya tadi kan bilang masih ada aturannya simpang siur, informasinya simpang siur. Nah, informasinya Bang, bukan aturannya. Tapi makanya begitu informasinya saja simpang siur, dinyatakan ini baik. Itu cara berpikir macam apa gitu ya? Ya makanya kita jelaskan. Dengar dulu, segala sesuatu dalam bernegara nggak bisa main ujuk-ujuk tiba-tiba, harus dengan format yang jelas. Saya bisa pahami ini kedewasaan menerima ya, ada yang harus diperbaiki. Tapi perlu jadi catatan juga bagi presiden bahwa tidak bisa semua hal yang ada di presiden itu di kepalanya dia eksekusi tiba-tiba. Sekarang semua Komisi 10 misalnya bertanya, kok tiba-tiba kami tidak diajak ngomong, sudah jadi aja barangnya baru bicara.
Tadi kan logikanya mengatakan kerugian apa? Loh, orang sedang menganalisa dalam format keuangan negara. Kerugian keuangan negara masa depan itu namanya kerugian potensial. Tadi kata Bang Ngabalin kan ini badan, jadi tidak perlu Ya, pemerintah. jadi begini. Nah, maksudnya tadi saya Bang, tunggu selesai kita bicara. Kalau pakai anggaran presiden, coba bayangkan, ini badan akan bekerja besar. Kalau anggaran yang sudah ada atau yang akan ada dialihkan ke kerja-kerja begini, presiden mau kerja apa? Beban anggaran yang harusnya ke kerja Bakom dan lain-lain itu akan teralihkan. Tidak masuk akal, makanya FAD menjelaskan ini akan membahasnya di APBN. APBN itu formatnya undang-undang, dua belah pihak. Oke. Nah, tunggu Bang, dua belah pihak yaitu DPR dan kemudian pemerintah. Kalau berkaitan dengan anggaran daerah atau daerah lain melibatkan DPD. 3, tiba-tiba ketika bahas anggaran mereka diajak. Jangan karena ini koalisi tunggal lalu presiden tiba-tiba saja mengusulkan karena sudah selesai di parlemen. Nggak begitu cara kita bekerja bernegara. Oke. Bang Ferry. Makanya kalau tadi nyinggung kabinet bayangan itu format standar politik publik. Jadi jangan disamakan dengan kabinet yang masuk dan dibayar oleh negara. Oke. Jadi cara berpikir sudah harus dibenarkan gitu ya. Terus berapa sih kemudian dibutuhkan jika ada 10 universitas dalam waktu 2 tahun ini? Memang pemerintah belum mengeluarkan angka ya, tapi bayangkan membangun satu kampus dengan infrastrukturnya itu besar sekali. Dan katakanlah 5 triliun satu universitas, 50 triliun. Dan Pak Purbaya sebetulnya sudah merespon juga ada kemungkinan diambil dari Kemenristek. Artinya akan ada trade-off dari segi anggaran. Salah besar kalau Artinya ini ada yang dikorbankan untuk tentu kebijakan saja, yang ini. Tentu saja. Hari ini pemerintah itu tercatat masih berhutang 5,7 triliun tukin dosen PNS yang belum dibayar. Dana riset Kemenristek itu hanya 0,2% dari PDB. Ada banyak anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan investasi SDM negara ini hari ini. Tapi itu kan tidak disalurkan, anggarannya tidak diprioritaskan. Dan pada saat yang sama dibuat 10 kampus. Ini kan tidak masuk akal. Nah, ketika 10 kampus ini dibangun ya dengan kondisi hari ini, tentu saja masyarakat berteriak. Ini kan tidak adil ya. Nah, itu kenapa menurut saya hari ini kita berdebat ya. Tapi elit di sana sudah bersepakat. 10 kampus siapa tendernya mungkin, siapa yang mengelola mungkin. Dan Pak Prabowo dalam prosesnya selalu tepat janji. KDMP dikelola militer betul. MBG dikelola polisi TNI betul kejadian. Ini juga bisa jadi akan kejadian 10 kampus ini dengan triliunan rupiah ini. Dan kondisi ini efeknya besar sekali untuk universitas. Sebagian universitas di Indonesia, PTS, PTN itu kekurangan mahasiswa. Ini belum lagi biaya kerjasama luar negeri yang tidak ada, pemotongan anggaran, pemangkasan yang luar biasa. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa ya, jangan sampai dipikir bahwa ini tidak ada dampaknya. Ini dampaknya besar sekali untuk pendidikan tinggi hari ini. Besar sekali ya. Bayangkan beasiswa itu hanya 15 triliun untuk seluruh Indonesia. Kalau 50 triliun ini diberikan untuk beasiswa, itu bahkan bisa mengcapture banyak 500-an ribu orang gitu ya. Dan bahkan saya pernah hitung untuk menggratiskan pendidikan tinggi, anggarannya juga tidak sampai 100 triliun. Kenapa ini tidak diprioritaskan? Makanya satu lagi saya ingin singgung juga, persoalan pendidikan Indonesia soal ketimpangan. Bagaimana mungkin dibangun 10 kampus ketika ribuan kampus lain itu bangunannya rusak, bahkan dosennya hanya gajinya ratusan ribu rupiah. Ini kan tidak adil. Kenapa kita memberikan Memanas, perdebatan bergeser ke isu anggaran. Sejumlah narasumber mempertanyakan apakah pembentukan Universitas Republik Indonesia, URI, merupakan investasi strategis bagi masa depan SDM atau justru berpotensi menambah beban APBN. Argumen tajam saling berhadapan, mulai dari kebutuhan memperkuat kampus yang sudah ada, prioritas beasiswa dan riset, hingga transparansi sumber pendanaan. Pemerintah menegaskan konsep URI masih dalam tahap penyusunan dan bertujuan membangun ekosistem kepemimpinan nasional. Sementara pihak pengkritik meminta dasar hukum, kajian, dan perencanaan anggaran dijelaskan secara terbuka.
Siapa yang paling meyakinkan? Simak perdebatan lengkapnya dan nilai sendiri berdasarkan fakta serta argumentasi yang disampaikan. Karena kalau trial and error apalagi melibatkan anggaran yang sangat besar. Belum lagi masalah sustainability. Tadi dikatakan sampai 10-20 tahun yang akan datang. Bapak Presiden, Pak Prabowo mungkin paling banter masih ada sekitar 8 tahun lagi kalau beliau mendapatkan amanah lagi. Amin. Nah, permasalahannya adalah apakah pengganti beliau akan tetap menjalankan atau ini dianggap sebagai pemborosan anggaran. Yang tadi kita bahas ini sebenarnya pendahuluan pembahasan kesimpulannya. Nah, saya memandang bahwa ini berpotensi untuk memboroskan anggaran dan tidak bisa mengalokasikan anggaran justru ke universitas-universitas yang benar-benar sekarang ini harus ditantang go international. Ini kalau misalnya para pengelola universitas selalu berpikir bahwa yang di ujungnya itu adalah mahasiswa dan mahasiswa yang menjadi sapi perahan, selesai. Mungkin cuma 10 universitas ini aja yang disubsidi besar dan lain sebagainya. Padahal kami dulu pun pernah disubsidi. Sekarang menjadi PTNBH, Universitas Indonesia harus mencari uangnya sendiri. Maka tadi yang saya katakan sampai kursi dilelang dengan jumlah yang juta-jutaan, ratusan juta mungkin. Dan kemudian ini yang memperburuk justru sistem pendidikan kita. Baik. Kedua yang saya ingin sampaikan juga bahwa jangan sampai ide Bapak Presiden itu salah diterjemahkan oleh yang ada di bawah-bawah ini. Saya boleh kalau Bapak Presiden itu kan biasa. Kalau misalnya seorang pemimpin dia ingin selesai tugas dia punya legacy. Ya. Tapi harus realistis. Dan bagaimana membuat realistis itu mereka-mereka yang di bawah Bapak Presiden, itulah yang akan menerjemahkan. Baik. Jangan sampai nanti kita bilang kita punya ibu kota baru. Sekarang Mangkrak. komitmen itu tidak ada. Mangkrak berapa triliun yang habis dari situ. Sayang kalau menurut saya. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Selain. Ya, saya kira Presiden Prabowo nggak sebodoh itu untuk Saya nggak bilang Presiden Prabowo bodoh ya. Iya, ada yang bilang. Saya bilang. Iya. Makanya saya bilang saya kira saya nggak menganggap bahwa Presiden sebodoh itu mengambil Masih langkah pakai kira-kira apapun. untuk menyatakan Ya dia kan? bodoh dan pintar. Harusnya pasti dong. Karena begini, karena apa yang sudah direncanakan ini dengan apa yang kita omongkan dari tadi adalah dua jalan berbeda. Yang satu bicara soal universitas, yang satu bicara soal badan. Ya kan? Karena memang sejak awal ketika kita bicara soal URI ini kan sejak awal sudah disampaikan URI BPPK gitu kan. Harusnya Badan. BPPK dulu baru URI. Iya. Kalau mau kita bicara badan, Iya, Pak. Iya. kita konsisten. Iya, makanya itu kita Kalau saya harusnya punya dari mahasiswa awal kayak gini kita udah saya nggak fokus, lulusin. ya kan? Dari awal kita harus fokus. Kita fokusnya pengen bahas apa? Karena dari awal memang kita udah berbeda jalan ya kan. Kalau kita dari awal udah berbeda jalan, maka nggak bakal ada titik temu. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira teman-teman mahasiswa atau siapapun di luar sana jangan terlalu banyak berspekulasi. Kita tahu mungkin banyak masukan, kritik, saran kepada pemerintah itu hal yang baik untuk kita sebagai negara demokrasi. Tapi kita juga mesti ingat bahwa apa yang direncanakan itu bukan untuk menyingkirkan teman-teman yang mungkin pengen berkarir di pemerintahan, berkarir di BUMN atau berkarir dimanapun, enggak. Tapi memang itu fokus teman-teman yang misalnya UNJ fokus dengan keguruannya silahkan gitu kan. Teman-teman yang nanti ujungnya adalah di kedinasan lalu kemudian disatukan dalam BPPK ini, ya itu memang hal yang dicita-citakan oleh Presiden agar ke depan apa yang menjadi harapan bahwa penyelenggara negara itu sesuai dengan kebutuhan zaman itu juga bisa dicapai kayak gitu. Dan saya kira terlalu jauh juga ketiga ya terkait dengan anggaran. Semua kegiatan kenegaraan semua itu ada pos-posnya. Waktu ya kita kan? sedikit. Ya universitas ada posnya, badan juga ada posnya, beasiswa ada posnya. Jangan semuanya kemudian disalah-salahkan seolah nanti MBG bancak dana pendidikan, MBG bancak dana kesehatan dan sebagainya. Padahal itu kan anggaran yang ditambahkan di situ. Seperti itulah kira-kira. Baik, Bang Ali, terima kasih. Bang Ferry singkat Bang. Ya, saran saya anak-anak muda pintar di sekeliling istana betul-betul bicara yang jujur kepada Presiden kalau memang duduk persoalan belum tuntas di peraturan. Misalnya sayang kalau anak sepintar ini kemudian harus mempertahankan sesuatu yang rumit. Tidak boleh lagi percaya seperti orang-orang tua seperti Bang
Ngabalin, yang memuja-muji habis-habisan. Padahal problematikanya kita ketahui. Nah, kalau kemudian istana bermain segala kebijakan dengan logika buzzer untuk pembenaran publik, bagi saya sayang saja kenapa banyak anak-anak muda pintar tidak bisa kemudian menjelaskan secara baik-baik ada problematika. Kalau ini belum duduk, belum jelas, kembali ke pangkal. Namanya kalau ada benang kusut, ya kembali ke pangkal jalan kalau tersesat, kan gitu ya. Jangan kemudian kita paksakan hanya untuk seolah-olah yang salah ini benar. Persis seperti Prof. Hik yang sampaikan. Dulu IKN bukan main tuh pembelaannya mati-matian tuh di istana. Sekarang pada diam semua. Nggak jelas urusannya. Negara rugi besar. Oleh karena itu baik kiranya agar anak-anak muda pintar ini bicara berterus terang kepada Presiden. Saya tidak paham caranya bagaimana. Kalau Bang Ngabalin tidak mungkin sekelas Presiden akan salah lah. Matematika 10 tambah 6 aja kelasnya kalau salah Presiden gitu punya ya. visi membangun Jadi bagi saya dan pengelola pendidikan betul-betul menyampaikan kepada Presiden apa yang benar menurut konstitusi dan undang-undang. Baik, Bang Ferry, terima kasih. Mas Pat. Ya baik, jadi diskusi kita malam ini sangat berharga saya kira. Dan kita malam ini mendiskusikan satu pertanyaan, apakah ini investasi SDM masa depan atau penghamburan APBN. Nah kalau dari pertanyaan itu jawabannya bisa disampaikan secara tegas, ini adalah satu strategi investasi SDM untuk masa depan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang strategi dan visi, saya kira sudah jelas. Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa ingin menciptakan para pemimpin masa depan, anak-anak muda pintar yang bisa berada di dalam ekosistem yang tepat, kemudian juga punya visi dan punya value kebangsaan yang benar dan sesuai. Visi dan strateginya sudah jelas, tapi memang detail operasionalnya harus disusun, dan saya kira itu yang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk bisa sesuai dengan apa yang relevan dan juga tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Kami bisa pastikan di sini bahwa proses sedang dilakukan. Sekarang fakta di lapangan adalah bahwa berdasarkan Kepres kita sudah punya pemimpin untuk badan ini kelak, kemudian juga hal-hal teknis juga sedang disusun, strategi sedang disusun. Saya kira kita tunggu dan kita implementasikan bersama bagaimana visi ini bisa terwujud di masa-masa yang akan datang, dan juga dimulai dengan hadirnya badan ini dan juga strategi-strategi yang sedang dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Mas Pat. Mas Media, Ya, respon saya melihat publik dinina-bobokkan dengan anggapan bahwa niat mulia Presiden dan lain-lain. Saya kira mengelola negara berbeda, tidak cukup hanya dengan niat mulia. Mungkin dokter ingin menolong pasien, tapi kan diagnosisnya harus betul. Bagaimana melakukannya itu harus betul. Kalau salah pendekatan kebijakannya, pasiennya bisa meninggal. Itulah yang terjadi hari ini. Kebijakan yang dipilih bukan kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Kampus itu butuh dukungan, mahasiswa butuh dukungan. Sekarang pengangguran luar biasa. Lulus S1 untuk dapat kerjaan butuh 11 bulan rata-rata data Sakernas. Kalau dikali 2 juta per bulan, butuh 22 juta setelah lulus kuliah untuk dapat kerjaan. Buka lapangan kerja. Kenapa imajinasi Presiden, pendidikan kebangsaan dan lain-lain. Sayangnya menurut saya Pak Presiden hidup di tahun 1970-an imajinasinya. Ketika hari ini negara-negara lain berlomba memperkuat industri, teknologi, penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi, kita disibukkan dengan perdebatan seperti ini. Dan sedihnya lagi, di balik sana ada elit yang bersepakat, kampus baru dibangun, puluhan triliun uang kemudian hilang. Dan saya sekali lagi hanya ingin bilang, kita semua masyarakat itu uang APBN. Jadi jangan kelola negara ini seakan-akan ini perusahaan, dipikirkan hari ini, kemudian diputuskan esok hari. Nggak bisa. Ada sistem tata kelola yang harus ditaati. DPR tidak didengarkan oleh Presiden. DPR tidak didengarkan, apalagi kami, apalagi kita masyarakat biasa ini. Dan saya kira di sini kita bertiga, kebetulan dosen, saya nggak tahu mungkin tidak sengaja. Kita juga lelah hari-hari dengan kampus, kita juga nggak mau mengurusi hal begini. Tetapi irasionalitas ini harus dilawan. Ini tidak, menurut saya tidak masuk akal sehat. Itu saja pesan dari saya.
Jangan membungkus bangkai yang sudah pasti busuk ya. Apa adanya saja sampaikan ke publik. Kalau memang itu busuk, dibungkus seperti apapun itu akan tercium baunya. Penutup paling tajam. Para narasumber menutup debat dengan perbedaan pandangan yang semakin kontras. Pihak pendukung menilai URI merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak pemimpin masa depan. Sementara pihak pengkritik mengingatkan agar pemerintah mengutamakan kepastian hukum, tata kelola yang tertib, serta transparansi anggaran sebelum kebijakan dijalankan. Adu argumentasi di penghujung acara menjadi puncak perdebatan dan meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah URI akan menjadi terobosan strategis bagi Indonesia atau justru memicu polemik baru? Simak hingga akhir dan nilai sendiri berdasarkan paparan masing-masing narasumber. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.